lagi di Keramat Jati ya. Orang sini pada keramat. Siap ngeliat ke depan? Siap bilang ke temannya, diem gitu ya. Diamnya bukan pakai mulut begini. Yang sepakat angkat tangan. Ayo angkat tangan. Oke, bagus. Baik. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, ketua panitia, tokoh masyarakat, para pemimpin, perwakilan semuanya. Semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah yang cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berkumpul malam ini kecuali karena mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, saya mulai cerita ya, coba dengerin. Satu hari Jabir bin Abdullah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang saya pakai itu yang bertanya Abu Dzar ataupun Utbah. Nah, kita pakai yang Abu Dzar ini ya. Jadi Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan engkau tahu engkau seorang nabi?" Apa pertanyaannya? Kapan engkau tahu? Coba, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur berapa? Salah. Di sekolah diajarin begitu ya? Bener. Wah, gurunya harus belajar di Al-Barkah ya. Apa pertanyaan Abu Dzar? Kapan engkau tahu bahwa engkau seorang nabi? Nah, coba dengerin jawaban Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, dulu waktu aku main-main pakai keledai bersama saudara susuku anak dari Ibu Halimah. Halimah itu siapa? Ibu susu Nabi. Jadi Nabi punya ibu dua. Ibu yang melahirkan namanya Aminah. Lalu ada ibu yang menyusukannya namanya Halimah. Halimah punya anak. Anaknya ini seumuran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lagi jalan-jalan. Naik apa? Keledai. Kedelai apa keledai? Kele apa kede? Keledai. Naik keledai, apa kata Nabi Muhammad? Walam yakun ma'ana zat. Kami tidak membawa bekal. Gak bawa air, gak bawa minum, gak ada duren tuh. Tuh ada duren kan udah habis. Bagus dibagiin sebelum pengajian. Kalau pas pengajian saya pulang duluan. Akhirnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bilang kepada saudaraku, jemput dong makanan pakai keledai tadi. Maka saudaranya jemputlah. Tapi di saat dia menjemput, tiba-tiba ada dua makhluk bersayap dari langit. Warnanya putih bercahaya. Ini hadis riwayat Imam Dahrimi, hadis yang sahih. Turun, ketika mereka terbang sampai di bawah, katanya diem, katanya mau diem, mau dengerin cerita nggak? Tuh, cerita Nabi loh ini, bukan cerita kartun, ini ceritanya asli. Mau ketemu malaikat nggak? Mau ketemu yang lebih mulia dari malaikat nggak? Gak usah jauh-jauh. Manusia itu yang alim, yang takwa kepada Allah lebih mulia dari malaikat. Ya, jadi gak usah kalian pengen ketemu malaikat. Karena manusia yang alim, yang soleh, yang takut kepada Allah lebih mulia dan lebih sakti daripada malaikat. Karena dia bisa memerintah malaikat.
Dia bilang, malaikat hujan, berhenti. Berhenti itu hujan. Tapi ada caranya, ya. Mau nggak jadi pawang hujan beneran? Mau, nggak perlu pakai iblis. Ya. Ada caranya, ntar gede dulu ya. Makanya dengerin ceritanya. Turun malaikat ini ngomong. Apa kata malaikat yang pertama? Emang dia rasulnya? Emang dia nabinya? Umuran Nabi Muhammad seumuran kalian ini. Umur berapa nih? Hah? 8? Badan ente kegedean. Umur berapa, Dek? Umurmu berapa? 8. Ini 8 semua. Waduh, kurus-kurus nih. Kebanyakan makan duren ente ya. Nabi itu lebih kecil dari kalian, umur 5 tahun. Umur berapa? 5 tahun, turun tuh malaikat. Nabi ingat. Malaikatnya ngomong, emang si bocah kecil ini nabi? Kata si yang pertama. Yang pertama itu malaikat Mikail. Malaikat siapa? Malaikat yang kedua jawab, emang kamu gak percaya? Huwa, dialah Muhammad Nabiullah. Akhirnya diambil oleh malaikat Mikail, digendong. Lalu dibukalah dadanya, diambil isi jantungnya. Anaknya Halimah melihat dari jauh, dia ketakutan. Maka dia cepat panggil maknya. Saudaraku hendak dibunuh oleh 2 orang bersayap. Maka dia panggil lemaknya, gak jadi minta makanan, gak jadi minta jajan, minta duit. Mama, Muhammad qatalahu ahad. Muhammad ada yang mau membunuhnya. Maka ibunya panggil suaminya, ayahnya. Mereka larilah cepat ke tempat Nabi Muhammad sedang dipegang oleh malaikat Mikail. Tapi ketika sampai, malaikatnya sudah tidak ada, Nabi Muhammadnya sudah main-main lagi. Kayak kalian tadi tuh main-main ya. Emang gak bisa dibilangin. Tapi kalau dengerin cerita mau ya. Lalu dipeluk oleh Halimah. Wahai anakku. Dipeluk tuh. Siapa yang meluk? Halimah. Siapa yang dipeluk? Nabi Muhammad kecil. Halimah nangis. Lalu ditanya, apa yang terjadi padamu wahai anakku Muhammad? Jadi ibu susu ini boleh manggil anaknya, anak susuannya dengan anakku. Lalu Nabi Muhammad kecil mengatakan, tadi ada 2 makhluk putih turun. Mereka mengambilku lalu membelah isi dadaku, mengambil jantungku. Di situ ada 2 kotoran. 2 kotoran itu dibersihkan. Lalu disiramkan dengan air iman, air hikmah, air ilmu. Dimasukin lagi ke dalam. Tapi tidak berdarah. Ada enggak itu? Orang dibelah dadanya, tapi nggak ada darahnya, bisa nggak? Cuma bisa malaikat siapa? Malaikat Mikail dan Jibril. Habis itu sembuh, main-main lagi, jalan-jalan lagi. Apa kata Halimah? Wahai Muhammad, besok aku akan antarkan engkau pulang ke ibu kandungmu. Aku takut jika nanti ada makhluk lain lagi yang ingin membunuhmu. Besok mereka berangkat dari padang pasir, dari pegunungan di sekitar Bani Sa'diyah. Mereka berangkat ke kota Makkah. Ketemulah siapa ibunya Nabi Muhammad? Aminah. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai ibunda, apa gerangan padaku? Lalu bertanyalah mereka ya berdua, Halimah dan Aminah, bertanya tentang kejadian anaknya. Apa kata Aminah? Jangankan itu wahai Halimah, dulu ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nura, aku melihat cahaya keluar dari badanku.
Makanya adik-adik kita ketika tadi baca barzanjian, solawatan, dibaan, simtuduror, apa tadi yang dibaca tuh ya? Tadi baca apa teh? Simtuduror. Ada anta syamsun, anta nurun fauqa nur. Nabi itu nur. Apa arti nur? Cahaya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Maka, nah ini coba lihat. Aminah itu melihat Nabi Muhammad cahaya. Beda dengan Abu Jahal. Beda dengan Abu Lahab. Abu Lahab melihat Nabi Muhammad. Tapi yang dia lihat cuma Muhammad ponakannya. Ah, ponakan gue masih kecil gitu. Dia tidak melihat nur. Oleh karena itu, ulama ahlu sunnah sepakat mengatakan Aminah bukanlah orang kafir atau musyrik. Nah, nanti hati-hati adik-adik ya. Ada di luar sana nanti orang bilang orang tua Nabi masuk neraka. Ada yang ngomong begitu. Dia nggak ngerti bahwa ibunda Nabi melihat Nabi Muhammad itu bagaikan cahaya. Ya. Suatu kali Jabir bercerita, kami jalan-jalan di kota Madinah, lalu masuk ke pelosok. Nih dengerin ceritanya nih, jadi Jabir masih muda nih. Kata Jabir, waktu aku menemani Rasulullah SAW, tidaklah aku dan Nabi Muhammad melewati pohon, melewati gunung, melewati batu, kecuali pohon dan batu itu menyapa Rasulullah. Coba adik-adik ini kalau pergi ke masjid disapa sama pohon takut nggak? Takut, kabur. Beneran? Ntar pulang-pulang disapa mau nggak? Entong gitu. Gimana mau nggak? Kabur pasti ya. Allah pasti lari itu. Nabi Muhammad bersama Jabir bisa dengar suara pohon. Berarti ada saksinya nggak tuh? Bahwa Nabi Muhammad tidak halu. Apa arti halu? Ya nggak khayal, nggak bohong. Saksinya Sayyidina Jabir, apa kata Jabir? Tidaklah kami melewati satu pohon, melewati satu bukit, satu gunung, satu batu, kecuali semua benda-benda itu menyapa Rasulullah. Apa sapaan mereka? Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Muncullah solawat. Ya Nabi salam alaika. Itu ya. Saya udah lama gak solawatan. Jadi kalau gak ngikut para pesolawat tuh gak jarang solawatan. Kalau yang pakai barzanjian atau simtuduror. Gimana solawatnya? Coba sama-sama. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Stop ya. Bolehlah. Ya. Kenapa kita baca itu? Semua penulis sirah Nabi, cerita Nabi ini, kisah Nabi, mereka malu kepada pohon, mereka malu kepada batu yang keras. Kok batu kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sekeras batu enggak? Bisa lebih keras. Maka sampai hari ini ada orang-orang berhati keras, tidak mau ada maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pohon kenal Rasulullah, batu kenal Rasulullah. Kenapa dia tidak mau kenal Rasulullah? Rasulullah tuh senang disambut. Disambut gak sama pohon-pohon tadi? Makanya Nabi tuh gak suka ngendon di rumah. Nabi tuh jalan. Karena Nabi terhibur di situ. Lalu kata sahabat ini juga, suatu hari Nabi Muhammad kana hazinan.
Apa arti hazin bahasa Arab? Sedih. Beliau sedang sedih. Tiba-tiba Jibril datang. Siapa yang datang? Jibril. Di atas berisik, kita biarin aja ya. Kita nggak ajak mereka berisik soalnya. Apa kata Jibril? Hei Muhammad, kenapa engkau sedih? Ayo sini aku hibur. Ini hadis Imam Darimi semua dan hadisnya sahih hasan, sahih hasan. Diajaklah Nabi Muhammad keluar ke kebun. Kebunnya masih jarak jauh. Apa kata Nabi Jibril? Wahai Muhammad, itu pohon kamu gak usah ke sana, suruh aja dia ke sini. Nabi Muhammad bingung, loh gimana caranya? Panggil aja. Mereka kenal kok siapa engkau. Nabi tes. Karena kalau Jibril yang manggil belum tentu mau. Nah nih ingat adik-adik. Hai, kalau Jibril yang manggil pohon belum tentu pohon mau. Tapi kalau Nabi Muhammad yang manggil pasti mau. Coba kita lihat. Lalu Nabi Muhammad panggil. Wahai pohon kurma, ta'ali. Wahai pohon kurma, kemarilah kalian. Coba besok adik cobain ya. Pisang, pohon pisang sini dong gitu. Kata yang jual pisang, gimana? Wanipiro, aduh susah amat bahasanya. Gak bisa, harus pakai mahar dia. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW panggil, itu pohon bergerak. Hei anak-anak, kalian pernah bayangin gak pohon gerak? Pohon jalan. Jadi dia naik ke atas, terus digerak. Gimana? Gak pernah lihat kan? Itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan ke depan Nabi, terus Nabi petik buahnya. Itulah buah ketika Nabi selesai makan ditanam lagi jadi sesuatu. Ya, itu pohon diberkahi. Besok-besok Nabi Muhammad keluar lagi bersama Jabir. Jabir ini paling suka ngawal Rasulullah. Maka Nabi itu kalau keluar gak pernah sendiri. Pasti diajak temannya. Ya, ini para ustadz jangan jalan sendiri. Berjamaah ya. Jangan soleh-soleh sendiri. Jangan beramal sendiri. Jangan maju sendiri. Majukan rohani bareng-bareng. Buat tim khidmah. Jalanlah mereka. Ketemulah Arab Badui. Nabi ajak dialog. Ya Arabi, wahai Arab Badui. Arab Badui itu Arab deso. Tahu Arab deso? Ya, Arab kampung, gak sekolah. Ngomongnya nyablak. Ngomong suka-suka dia. Apa kata Nabi? Orang Arab Badui, maukah kamu beriman kepadaku? Nabi ngetes. Terus dia bilang, boleh, tapi saya pengen bukti kalau kamu benar Rasulullah. Oke, kata Nabi, coba kamu lihat ke belakangmu ada pohon, betul. Panggil. Dipanggil pohonnya datang. Langsung si Arab Badui ketakutan dan dia bersyahadat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian 3 kali, baru 2 kali ya. Sekarang yang ketiga. Di kejadian yang ketiga masih sahabat yang sama bercerita. Nabi Muhammad datang ke suatu kampung. Di kampung itu tidak ada jamban. Dulu Bapak pakai jamban apa WC Pak? Jamban kali. Waduh parah juga tuh ya. Terus besok siang-siangnya anak-anak pada berenang di kali. Pluk. Ada ikan mas katanya ya. Sama Pak, berarti waktu kecil saya juga begitu ya. Satu nasib kita. Nabi Muhammad mau buang air kecil. Sebenarnya Nabi Muhammad ini bisa nahan, itu atraksi aja Pak. Jadi Nabi ini kadang-kadang suka bertahadus, menunjukkan nikmat Allah. Menunjukkan kepada para sahabat sekitar bahwa beliau adalah Rasulullah dan ada buktinya. Lalu
Beliau panggil Jabir, Jabir, kamu lihat ada rumpun pohon kurma di sana, katakan kepada pohon itu, wahai pohon kurma, Rasulullah menyuruhmu datang. Ada nggak kiai sesakti itu di Indonesia? Gua ada ya. Nanti Imam Mahdi baru muncul. Imam apa? Imam Mahdi, imam akhir zaman muncul, baru itu kejadian ntar. Dan pengikut-pengikutnya bisa melakukan itu. Mereka bisa ngomong sama pohon. Karena nanti di akhir zaman, ini udah gak lama Pak. Pohon-pohon bisa ngomong sama orang beriman. Mereka ngomong, wahai orang beriman, di sini ada orang kafir. Kalau nggak belajar dari sekarang gimana ntar kalau kita perang Pak? Handphone udah nggak ada, telepon udah nggak ada. Maka kita ngobrolnya sama yang ada di alam ini. Apa kata Nabi? Hei Jabir, kamu bicara kepada pohon itu, suruh dia datang. Percaya nggak nih Pak? Ada yang nggak percaya? Hah? Ada yang nggak percaya? Nabi itu pangkatnya apa? Sayyidul Alam.